Terima kasih. Tadi sudah ke tempat Abia, dalam arti kata ke tempat beliau, harapannya agar beliau maulah ke tempat dayah yang saya didirikan, yaitu dayah Darus Syafi'i Khalidi yang bertempat di Matangkuli, Desa Gelempang 7. Namun sesampainya di sana, saya sempat terhanyut. Jadi kalau cerita positif, sebenarnya apa yang dilakukan Abia itu adalah kewajiban kita bersama. Mendidik anak yatim yang piatu dan fakir miskin dan juga anak-anak terlantar, ini sangat luar biasa. Bahkan saya sempat konsultasi, dari mana anggarannya nih Abia? Karena itu di luar daripada pemikiran saya, karena bukan 20-30 orang, sampai 700 orang lebih anak yatim, fakir miskin dan anak terlantar menjadi beban daripada Abia itu sendiri. Masya Allah, hal luar biasa, hal yang sangat-sangat luar biasa, sampai memeneteskan air mata. Bahkan saya lihat sendiri, bahkan kata Abia itu datangnya ya segala penjuru, Abia hanya berdoa kepada Allah. Tapi ini sangat luar biasa. Sungguh berdosa lah kalau kita yang punya pemikiran, punya rezeki yang dikasih sama Allah, dan kita tidak melihat Ruhul Mudi, kita bagaikan telah tertutup daripada hati kita. Yatim itu kan anak kita semua, seharusnya itu menjadi perhatian khusus, baik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota. Dan ini bukti nyata, bukan rekayasa, bukan rekayasa, hasil realita di lapangan. Saya di lapangan hari ini melihat, menetes mata, terkejut, dan saya berjanji sama Abia tadi, Abia, saya berusaha sekuat tenaga membantu Abia, kalaupun tidak dalam konteks finansial. Betul. Tapi saya akan coba berdiskusi dengan kawan-kawan. Ini bukan kewajiban Abia loh, bukan Abia saja, bukan, ini kewajiban kepada seluruh masyarakat Aceh. Masya Allah. Dan saya juga nih ya, selaku ketua persaudaraan serantau Aceh yang ada penghubung di Jakarta, kan saya sampaikan, ini di luar perkiraan kita, di luar perkiraan kita, betul, bukan rekayasa. Saya melihat sendiri bagaimana Abia mendidik, bagaimana anak yatim piatu itu menangis minta jajan. Masya Allah, Abia menjadi bapak bagi seluruh anak yatim yang terkumpul di Ruhul Mudi. Masya Allah. Tapi dari saya baca dari sudut pembicaraan abang tadi, abang termasuk pemerhati ya, Bang Ade ya? Ya. Walaupun hanya 2 jam bersama Abia. Saya kan tertariknya, saya kan melihat Abia itu di YouTube. Oh. Saya melihat perkara Ruhul Mudi sudah selesai. Oh. Makanya di Aceh Utara itu menantikan Abia untuk tampil sebagai pencerahan sebagai generasi. Nah, hari ini saya hadir ke Ruhul Mudi. Ruhul Mudi itu belum selesai. Harus menjadi perhatian kita semua, harus menjadi empati kita semua, memberikan pemikiran, solusi. Walaupun 1000 itu sangat berharga di Ruhul Mudi. Itu yang saya petik dan hasil diskusi dengan Abia tadi. Ini lillah kita bicara, karena Allah kita bicara. Bukan Abia tidak lagi dalam pencitraan, tapi Abia hadir sebagai orang tua daripada anak yatim piatu dan anak terlantar itu. Dan saya lihat, saya bersumpah hari ini, bersumpah lihat dengan kepala sendiri, bukan daripada diskusi orang. Saya melihat benar bagaimana kondisi pembangunan yang memang tidak ada. Perhatian saya mungkin kayak orang lain lihat, karena yang dilihat di YouTube tampilan luarnya saja. Mungkin Abia nggak menampakkan itu, nanti mungkin takut fitnah bagi Abia itu sendiri. Mungkin kalau saya melihat diskusi tadi sedikit,
kenapa Abia tidak mencari kemana-mana? Ini kan bukan tanggung jawab Abia, anak yatim piatu ini. Betul. Bahkan tanggung jawab kita Tanggung jawab kita semua. umat Islam. Iya, berdosa. Betul. Berdosa. Kalau segitu banyak anak yatim piatu yang ditampung Abia dan dipikir oleh Abia sendiri, celakalah kita semua. Yakinlah, celakalah kita semua. Makanya pada kesempatan ini sambilan diskusi ringan, artinya dalam perjalanan ini saya juga selaku pendiri Daya, mungkin kalau berpikir bagaimana apa yang dipikir Abia, saya belum sanggup. Masya Allah. Belum sanggup. Ini sangat luar biasa. Saya berdoa Allah selalu memberikan kesehatan untuk Abia. Dan ini bukan sebuah pencitraan. Seandainya ini bukan, walaupun diliput, walaupun ini bukan sebuah pencitraan, bukan. Saya ingin menyampaikan, kebetulan saya hadir gitu. Jadi saya minta maaf juga. Sebetulnya kenapa saya ingin meliput tentang Abang. Itu tadi saya perhatikan di sana, Abang begitu serius memperhatikan segala aktivitas Abia baik bersama anak. Sesekali Abang saya lihat menjatuhkan air mata. Jadi saya berpikir ada apa dengan beliau. Sehingga alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mewawancari Pak Ketua. Dan alhamdulillah akhirnya juga mendapat sebuah baju ya. Dan kami ini lagi berada di mobil beliau. Satu lagi Pak Ketua. Bagaimana ini tentang apa? Santri di situ kebanyakan tidak sekolah. Itu bagaimana kalau kita upayakan mereka bisa bersekolah, kita fasilitasi misalnya sebuah yayasan gitu. Itu kan sangat perlu. Artinya kan ketika Abia mendidik sifatnya bisa memfasilitasi dua hal, baik itu dunia dan akhirat. Artinya anak yatim piatu juga perlu pemahaman tentang dunia. Maka perlu segera dibentuk yayasan yang bersifat bisa mendirikan sekolah di situ. Artinya anak yatim bisa menuntut dua ilmu di situ. Mungkin ya hal itu nggak terlalu rumit, nggak terlalu rumit. Tinggal artinya memfasilitasi daripada pihak pemerintah, mungkin dari PK dia akan terjun. Mungkin saya lebih setuju di sana itu SMP sama SMK. Iya. Dia SMP itu mendidik bagaimana paham tentang membaca, tentang bahasa, dan SMK-nya tujuannya menciptakan keahlian baginya, skill. Masalah jurusan nanti bisa ada jurusan mesin atau jurusan pertanian itu mungkin lebih ke situ. Artinya mereka kan yang ditampung sama Abia itu kan anak yatim piatu. Nantinya ketika mereka dewasa butuh skill dalam menghadapi kehidupan mereka di masyarakat. Berarti seorang tengku itu dia tidak ada istilah harus menjadi tengku ya? Usaha juga boleh? Dia sekarang kan kita kan harus sedikit membuka lah mindset kita, cara berpikir kita. Dalam sepahaman kecil fit dunia wal akhirah itu kan dua itu tidak boleh dipisahkan. Kehidupan cara bagaimana bermasyarakat, baik itu cara bermuamalah, bagaimana teknik dia dalam mencari ekonomi, tentu kan perlu ilmu dunia. Ketika kita meninggalkan dunia itu kan kita menuju akhirat, tentunya juga harus selesai dengan perkara-perkara yang memfasilitasi kita dengan sang pencipta itu Allah, itu menuntut ilmu bagaimana masalah bab ibadah, hal-hal lain lah yang menuju kita kembali kepada Allah. Menurut Tengku Abang, setelah tadi berkeliling dan melihat secara langsung Dayah Rohul Mudi Al Aziziyah, apa fasilitas pertama kalau bagi Abang ya yang harus kita lebih utamakan di Daya Abia ini? Yang paling utama sekarang ya kan pembangunannya kan belum ada. Belum. Cuman baru satu ya. Kalau segitu muridnya masih duduk ngumpul, Masya Allah, berdosa kita udah bilang. Memang pembangunannya belum ada. Kan baru ada cuma satu. Itu pun belum peresmian. Belum peresmian, Masya Allah. Sedangkan mereka di situ kan ada anak-anak terlantar, anak yatim piatu yang butuh
gedung untuk tempat dia belajar lebih nyaman. Nah itulah segala bagaimana ya semua harus berpikir bersama, Mungkin di tempat lain ada juga yang sifatnya yang negatif itu mungkin gedungnya udah selesai. Betul. Bahkan lebih duluan siapkan gedung. Bahkan dah lebih gedung. Ini kenapa kita nggak menjadi perhatian? Jadi kalau kita lihat di lapangan semakin, apalagi nah ini kan lagi ramai-ramai santri baru. Itu saya amati ya, di daerah tersebut sudah seperti apa, tahanan kelebihan kapasitas. jujur saya berkata jujur, para pemirsa yang menonton ini bicarakan Allah. Saya baru pertama nih hadir di Ruhul Mudi dan diskusi, dan apa yang menjadi beban Abia itu sebenarnya itu sudah melebihi kapasitas. Sudah, bukan arti kata kita untuk apalah kalau seorang Abia itu nama dia tenar, tapi orang nggak tahu bagaimana sisi kehidupan di dalam menjadi beban Abia. Saya yakin siapapun yang datang ke Ruhul Mudi, kalau dia masih punya hati, pasti meneteskan air mata, pasti, yakin saya. Ini makanya siapapun yang tahu tentang Ruhul Mudi, mohonlah jangan melihat, hadir ke sana. Saya sudah hadir, dan apa yang saya buat dan pada hari ini saya baru melihat, tentunya akan menyisihkan pemikiran bagaimana berdiskusi dengan Abia nanti, apakah menjadi corong lah, artinya apa yang menjadi beban Abia ya, setidaknya turutlah kita mendoa ataupun ya bagaimanalah memberi suatu masukan yang terbaik bahwa benar-benar hal yang sangat luar biasa. Ini bukan sebuah pencitraan, hal sangat luar biasa. Alhamdulillah saya pun ini sedikit bongkar aja ya, kalau apa. Ini Bang Adi, jangan bongkar-bongkar juga malam ini ya. Cukup kita bongkar di sini bertiga. Abia dari dulu saya pernah ikut sekali dua kali dengan beliau, Pak. Beliau mempunyai cita-cita ingin sekali anak yatim ini tidur di tempat yang layak, di tempat yang mewah. Ya, misalnya bilik yang ada AC. Kenapa demikian, Pak? Pada saat dulu Abia itu tidur, kamar Abia itu bilik juga, bilik santri. Satu bilik santri dikosongkan untuk ruang tidur mereka. Selebihnya itu bilik santri semua. Itu masih di awal-awalnya. Jadi ada undangan di rumah orang kaya. Pulanglah, singkat cerita pulanglah santri ini ke dalam bilik. Mereka berbicara. Mangatan rumah orang kaya nanti dung tadu ilua lagi minta ilah kamar dibantu Abia. Tidak tahan saya untuk bercerita itu. Abia dan Bunda menangis mendengar kisah mereka. Sampai akhirnya inilah cita-cita Abia satu-satunya, ingin menidurkan mereka di kamar ber-AC. Dan sekarang alhamdulillah lewat fasilitasi kawan-kawan di Dewan, beliau sudah mendapatkan satu rumah susun apa itu istilahnya, saya kurang tahu juga itu, dipilih. Walaupun sekarang belum ada AC, makanya Abia belum menidurkan mereka, belum meresmikan tempat itu untuk mereka, karena Abia belum mampu menyiapkan AC untuk mereka. Jadi harapan saya kepada Abang, setidaknya bisa membantu cita-cita Abia. Insyaallah. Saya juga banyak kawan di DPRA, di PRRI, mungkin mereka belum tahu. Jadi kita tidak sifat menyalahkan. Artinya para tokoh-tokoh kita mungkin belum hadir, jadi kita pun tidak sifat menyalahkan. Saya sendiri dulu belum tahu seperti ini. Dulu sering saya bicarakan masalah bagaimana membantu daerah sama dewan-dewan, tapi cenderung ke daerah lain.
Karena apa? Saya berpikir Ruhul Mudi dah selesai. Selesai karena begitu boomingnya. Boomingnya, terkenalnya dengan Abia. Ternyata Abia sedang berjuang. Sedang berjuang menutupi kesusahan dia. Beliau tidak menampakkan pada kita. Beliau tidak menampakkan betapa berat beban yang ditanggung. Hari ini saya hadir. Saya sampai 4 jam, 5 jam, 4 jam saya duduk. 4 jam saya duduk hanya termenung. Saya melihat Abia langsung menjadi seorang ayah bagi ratusan anak yatim piatu. Karena Allah kan. Saya itu yang saya pikir. Betapa banyak orang kaya yang seharusnya ini menjadi perhatian kita semua. Perhatian pemerintah. Tapi saya tidak akan menyalahkan pemerintah. Karena mereka itu belum hadir. Belum tahu, belum melihat ke lapangan bagaimana tempat Abia, yaitu Ruhul Mudi. Karena boomingnya Abia, jadi yatim piatu datang semua terus, datang. Abia nggak mungkin nolak, nggak mungkin nolak. Itunya dikenal Abia, nggak mungkin Abia membatasi. Nah, yang tertuang di YouTube selama ini udah selesai, maka orang yatim piatu datang, saling menginformasikan kalau ada yatim piatu ke Ruhul Mudi, Pahal Abia itu udah berat sekali. Berat bukan karena apanya, tempatnya yang belum ada. Istilah kita udah hancur. Insya Allah. Makanya bagaimana ya, tapegah abang bahasa Aceh, tolonglah ke Ruhul Mudi. Itu yang paling inti. Saya nggak bilang harus membantu Ruhul Mudi, tolonglah Ruhul Mudi, tolonglah ke Ruhul Mudi. Di sana ratusan anak yatim piatu dan anak fakir miskin ditampung sama Abia. Itu yang pesannya apa ya? Kalau lewat ke Banda Aceh, kalau dari Medan menuju ke Banda, mampirlah ke Ruhul Mudi. Jadikan tempat istirahat kita. Jadikan tempat istirahat. Biar sama-sama kita lihat. Daripada mungkin butuh tempat tumpangan tidur, daripada tidur di stasiun ya, mending di Ruhul Mudi. Mending di Ruhul Mudi. Berarti abang itu kesan pertama abang. Kesan gitu, pertama. Ini yang salah tahu abang. Saya nggak menyalahkan abang karena Nah. seperti kata Pak Abang Ketua tadi, tidak mengetahuinya karena kurangnya informasi, minimnya informasi tentang bagaimana bangunan daerah tersebut. Betul. Tapi saya salahkan Bang Adi Glory nih. Adi Glory setahu saya di Banda Aceh kita ketemu dulu bang. Iya, di mana aja. Beliau juga termasuk bekerja sosial waktu itu. Iya. Dan hari ini sudah menjadi pengusaha kayaknya. Kenapa nggak pernah bercerita tentang Abia pada Pak Ketua pas Aceh ini? Insya Allah, belum ada waktunya aja. Oh, demikian. Mungkin begini ya. Beliau pun mungkin sesak seperti saya. Bukan nggak menceritakan, tapi nggak sanggup kan? Tapi cerita, kalau dilihat diceritakan cuma cerita. Cerita. Datang sendiri, baru tahu gitu. ceritanya. Berarti Pak Ketua nggak salah juga Abang Adi ya? Beliau kapan waktu yang tepat untuk Abang melihat langsung ke situ? Mungkin demikian. Iya. Gambarannya seperti inilah. Artinya kan banyak penampungan anak yatim piatu, tempat-tempat lain. Kita tidak menyebutkan satu persatu lah. Artinya kan biasanya sifatnya mewah. Kenapa? Mungkin pimpinannya yang mau memberi pencerahan-pencerahan ke tempat-tempat lain sehingga sedikit mewah. Tapi kalau paham saya pada hari ini, saya rasakan sudah banyak kunjung-kunjung tempat anak yatim piatu. Ya, inilah yang membuat satu-satunya tempat Abia ini yang membuat saya nggak bisa nahan air mata. Kalau tempat lain ya saya lihat gedung juga sudah luar biasa, mungkin perhatian pemerintah. Juga secara individu mungkin nggak tahu kayak mana Abia bisa mempertahankan ini ya. Makanya nggak bisa cerita. Nggak bisa cerita. Ternyata Pak Ketua punya air mata juga. Ya, berat kalau cerita masalah apa yang menjadi, kita kan berpikir lah. Saya kan juga punya anak 1, 2, bahkan 4 orang. Mikir 4 orang aja itu kan bermacam-macam tingkah. Ini Abia dengan kekurangan gurunya, dengan kekurangan tempatnya yang dari kayu. Bahkan sempat Abia cerita tadi, tempat saya kebetulan saya kan jadi ini benar-benar yang
sangat luar biasa. Bahkan saya bilang hari ini kalau saya boleh proklamirkan, bahkan resmi saya pribadi sendiri, kalau nanti saya jadi apalah, Abia itu adalah ayah bagian yatim piatu Aceh. Ini resmi saya sebutkan. Karena sudah Teming sampai ke seluruh Aceh saya sudah hadir ke tempat penampungan anak yatim piatu. Bahkan kalau ceritanya anak yatim piatu tidur tempat asing, udah banyak tempat anak yatim piatu yang berhasil. Ini di sini Pak Abia, gedungnya saya tak ada. Ini sedikit Bang, koreksi dari saya pribadi. Tadi Abang bercerita tentang minimnya informasi, ini saya ada buka rahasia lagi nih. Memang Bapak Ketua ini pandai memancing. Sebenarnya kami tampilkan Abia di media itu Abia sendiri nggak setuju awal-awalnya. Dan kenapa kami nggak menampilkan bilik seperti ini, bilik seperti itu? Itu nggak ada izin dari dia. Istilahnya Abia nggak mau orang lain tahu bagaimana kehidupan saya di sini. Saya ujar Abia begini pada saya. Meskipun tempat kumuh dan dibangun hasil patukan sumbangan orang lain, disinilah tempat kebahagiaan saya kan. Andai kata hari ini perjalanan dakwah saya dekat, mungkin saya tak akan pernah naik mobil sebagus ini kata beliau untuk saya berdakwah. Cukup mungkin Chevrolet aja, tapi karena permintaan jauh-jauh maka beliau butuh kendaraan yang bagus. Dan saya sendiri juga sering melihat uang tiada harga begitu. Jadi di sini saya mengambil penilaian, ternyata kebahagiaan itu bukan hanya dari uang, Bang. Tergantung sisi kita menikmati. Semisalnya seorang miskin menatap padi di sawah, dia kan senang, Bang. Senang melihat sawah. Sedangkan orang kaya menatap juga sawah, tapi yang ada di jiwa dia risau. Akankah padi saya ini panen? Akankah dikena penyakit? Jadi saya lihat Abia itu udah menikmati. Jadi menurut Abang itu gimana? Sanggup nggak seperti Abia ke depan nanti? Jelas nggak sanggup? Bang Hadi. Sanggup nggak? Kita belajar daripada Abia. Saya cuma bisa sampaikan hari ini, kebetulan ada suatu paguyuban lah, artinya paguyuban Aceh. Kebetulan orang-orang Jakarta yang sudah sukses baik secara keseluruhan di Jakarta itu ada paguyuban, yaitu Persaudaraan Aceh Serantau yang tidak ada misi politik di sana. Artinya hanya kita bergerak selama ini hanya melihat membantu orang-orang yang meninggal di perantauan. Walau dihantam dengan isu-isu berbagai isu. Ya itu serah mereka, Artinya kita mereka sudah punya inovasi yang baik, memulangkan saudara-saudara kita yang meninggal di perantauan. Dan paguyuban itu hari ini dipercayakan saya sebagai ketua Aceh. Saya pada hari ini hanya sedikit menyampaikan kepada seluruh yang tergabung di paguyuban Persaudaraan Aceh Serantau. Moga-moga lah bisa dilihat pembicaraan saya ini. Artinya kalau pulang ke Aceh, ada anak Nabi di tempat Ruhi Mudi. Bukan satu orang, ratusan orang yang ditampung dalam kondisi tempat yang tidak layak. Dan hasil diskusi saya dengan Abia menolak nggak mungkin. Meminta pun tidak mau. Itu. Makanya saya coba siapapun lah hari ini, bukan konsep sebuah pencitraan, karena saya juga bukan seorang dewan. Dihantam dari belakang. Enggak apa-apa. Coba. Oke, saya siap turun.